Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di GKI Taman Aries. Penulis syair Theo Chisholm mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, baik di saat susah ataupun di saat senang, di saat terang ataupun di saat gelap. Kasih Tuhan memberikan pengampunan dan damai sejahtera buat kita. Jika kita memiliki Allah yang seperti demikian, apalagi yang kita takutkan dalam hidup kita. Nyanyian persiapan kali ini diambil dari NKB 34, Setiamu Tuhan tiada bertara. Tuhanku tiada bertara.
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah, baik umat yang berada di gedung gereja maupun di kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Tema kebaktian adalah berbagi cerita kehidupan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Surya Utama. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita bersekutu di dalam rindu riang dalam usia indah pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 10 pagi dengan tema Langkah Murid Kristus, Langkah untuk Bersaksi. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bapak Ibu, tidak terasa pembahasan Growing in God bulan ini telah memasuki sesi terakhir dari pembahasan kitab Kisah Para Rasul. Maka kita akan mengadakan sesi khusus secara onsite pada hari Senin 1 Mei pukul 16.00. Mari kita hadiri dengan penuh sukacita dan antusias untuk bertumbuh bersama. Growing together, growing in God, growing in community. Satu kata. Satu. Positif. Ya, luar biasa. Itu dua ya. Berkat. Dapat bertumbuh. Sudahlah. Nah, seru dan pasti kita ngumpul bareng-bareng. Di Esmut, di GKI Taman Aries. Mari mengikuti persekutuan Esmut Dir pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 jam 10 pagi di GKI Taman Aries. Esmut Dir kali ini membawa tema God is our strength. Sharing akan dilakukan oleh Bapak Budi Martono dan Ibu Natalia Hendrata. Jangan lupa datang ya. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 dalam kebaktian umum pagi pukul 10 dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu 7 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat melihat di Warta Gereja atau menghubungi Tata Usaha Gereja di jam kerja. Umat yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan kekusyukan pengalaman umat dalam beribadah, maka mulai 7 Mei 2023 akan diterapkan pengaturan akses masuk saat ibadah sudah dimulai. Pintu ruang ibadah akan ditutup pada saat prosesi masuk. Untuk menjaga kekhidmatan prosesi sebagai simbol iring-iringan umat datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang siap dan sikap yang agung. Doa pengakuan dosa untuk menjaga keheningan umat saat berdoa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Umat yang datang saat pintu ditutup dimohon untuk menunggu sesaat sampai kedua bagian tersebut selesai dilakukan dalam ibadah. Sesungguhnya kekhidmatan dan kekusyukan ibadah dapat kita rasakan jika kita datang tepat waktu ataupun sebelum waktu ibadah dimulai. For the
Bersyukur untuk proses renovasi poliklinik yang telah selesai. Total pengeluaran renovasi sebesar Rp1.102.215.000. Total penerimaan sampai dengan 19 April 2023 sebesar Rp535.915.052. Mari kita dukung dan doakan untuk rencana reopening poliklinik, surat izin operasional, dan kekurangan dana renovasi. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Oleh kasih setia Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya. Kami ingin selalu bersekutu denganmu. Dialah pencipta langit dan bumi yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Sungguh bersukacita kami karenanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan berita sukacita di mana Dia menang atas maut. Kisah kebangkitannya kita teruskan sebagai penghayatan dalam hidup dengan sesama lewat cerita kehidupan. Ada banyak cerita yang dapat kita bagikan, baik kepada teman atau siapapun yang menjadi teman bercerita. Dan kita perlu menyadari apakah cerita yang kita sampaikan membawa kelegaan dan pengharapan dalam hidup bersama. Bagi yang mendengarkan. Bagaimana peran kita dalam bercerita itu membangun iman kepada Yesus yang bangkit. Untuk itu, marilah kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Kebangkitan-Mu menyatakan bahwa Engkau telah menang atas maut. Ketika kami menyadari keajaiban kasih-Mu yang begitu besar, betapa terkadang hati dan pikiran kami tidak selaras dengan kehendak-Mu. Karena keinginan hati yang keras, kami mohon kasih pengampunan-Mu dengan penuh kasih dan belas. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjaga tutur kata dan perbuatan terhadap sesama. Berikan kami keberanian mewartakan cerita hidup yang penuh pengharapan dalam Kristus. Dengarlah seruan kami ya Bapa, kiranya cinta kasih-Mu mengampuni dan membaharui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Umat Tuhan, Yesus bangkit dan memberikan kita semangat dan pengharapan baru. Sesuai yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam segala keadaan kami yang kami rasakan hari ini, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Agar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk menerima sabda Tuhan. Berkati apa yang sudah disiapkan hamba-Mu agar ia boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan suara Tuhan kami dengar. Dan kami siap melakukannya. Roh-Mu yang kudus menyempurnakan agar kelemahan-kelemahan kami tidak menjadi batu sandungan. Sehingga ketika kami keluar dari gedung gereja ini, firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu.
Bacaan kedua menurut 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah dimuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24. Kita baca mulai ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah melihat kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, Yesus Kristus tidak berubah, amin. Apanya yang amin? Apanya yang amin? Apanya yang amin? Yang nggak berubah itu apanya? Apa Bu? Kasihnya. Kuasanya, kasihnya. Dari dulu sekarang tidak berubah, betul? Tapi kita harus berubah. Yesus mah nggak pernah berubah, tapi kita harus berubah untuk mengikut Tuhan dengan setia. Mau berubah? Wah, baru 2 orang yang jawab. Mau berubah? 2 tambah 5 baru 7 orang yang mau berubah. Mau berubah? Mau. Kenapa ini masih udah 5-nya udah liburan apa nih? Jadi mau lemes-lemes nih. Ayo kita berubah supaya kita bersuka cita. Kalau orang berubah nih ya. Kalau umat Tuhan berubah, pada bacaan yang pertama, siapa yang mau berubah? Ada berapa orang itu yang mau berubah? Ada berapa orang? Lupa, baru diperhatikan. Ada berapa orang? 3.000. Luar biasa. Sekarang GKI Taman Aries berapa anggota jemaatnya? Ada 3.000 Bu? Bayangkan, kalau berubah bersama Tuhan, ada 3.000 orang yang mau juga berubah untuk mengikut Tuhan. Ayo kita berubah, ini udah 2 minggu nih kita Paskah, apa perbedaannya? Bahkan mungkin bukan pertama kali kita merayakan Paskah. Ada nggak yang berubah dalam hidup kita? Coba tanya yang sekarang duduknya sebelahan suami atau istrinya, ada nggak nih? Coba angkat yang duduk suami istri, duduk sebelah-sebelahan.
Pak, tanya Pak, ibunya, ada yang nggak berubah Pak dari saya? Berubah menjadi lebih baik tentunya, bukan berubah menjadi jahat. Ada yang kakak adik sebelah-sebelahan? Tadi pendeta Rinto sama pendeta Iskia sebelah-sebelah enggak tuh? Enggak ya? Pak, tolong Pak, tanya ada yang berubah enggak Pak? Dari rekan sepelayanannya tuh Pak. Berubah jadi baik. Nah untuk itu Bapak Ibu kita akan memperhatikan 4 hal ya. Ubah, U, B, A, dan H. Saya kasih akronim biar gampang diingat. Hal yang pertama, U. Apa U-nya? U-nya apa ya? Kleopas dan teman-teman, dan satu temannya ini, mereka lagi ngobrol. Hati mereka sedih. Hati mereka galau. Bagi mereka peristiwa penyaliban Yesus itu sebuah kejadian yang sangat berat. Sangat menakutkan. Sehingga mereka trauma. Tapi bukan cuma 2 orang ini, tapi murid-muridnya juga trauma. Jadi dari Yerusalem dia pergi kampung. Kecil berarti itu. Kira-kira 11 km, 3 mil itu. Jalan tentunya, nggak ada Transjakarta apalagi mobil. Jalan 11 km, lalu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mungkin ngobrol nih kayak begini nih. Pas-pas, satu lagi kan namanya Kleopas. Ini gimana ya Yesus kok? Tadinya kan kita pengen bergerak nih. Supaya bangsa kita menjadi kembali bangsa yang hedap. Udah mati, ditangkap, disalib lagi, dikutuk. Iya ya. Tapi gimana nih? Ini lagi para perempuan ngomong-ngomong Yesus bangkit, Yesus bangkit. Nggak percaya. Padahal Yesus sudah berkali-kali ngomong. Anak manusia atau Mesias akan ditangkap, dihukum mati, tapi apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa Yesus pernah ngomong itu. Yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekecewaan. Kok nggak ada perubahan ini? Hati mereka sedih. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bagi mereka, Yesus tidak ada, nothing. Pelayanan yang sudah dilewati berhari-hari bersamanya selama Yesus hidup, nggak ada artinya tuh. Hati mereka enggak melekat pada Yesus. Padahal kalau kita dekat, erat, bergaul dengan orang, suaranya kan bisa kita dengar kan? Suaranya bisa kita pahami. Kalau kita akrab dekat, wong di rumah saya, kalau ada yang kentut aja tahu siapa kok yang kentut ini. Oh ini baunya kentutnya siapa nih, papa, ini baunya kentut. Itu saking dekatnya tuh, tahu bau kentut masing-masing tuh ya di keluarga nih. Itu karena hangat dekat. Nah sekarang Yesus datang kepada Kleopas ini. Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Harusnya kan tinggi badan Yesus, dia hafal kehadiran Yesus, dia tahu suaranya, dia tahu. Hal yang pertama dalam hidup kita, ayo utamakan Kristus. Utamakan Tuhan. Sudahkah hidup kita mewartakan Kristus yang bangkit itu? Atau kita sama bebalnya? Kalau pakai bahasa bacaan kita hari ini, sama bodohnya dengan 2 orang murid ini nih, yang enggak mau mengerti, menyadari kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Ini loh, sangat dekat Yesus. Yesus sendiri mendekati mereka. Apa artinya ini?
Tuhan yang Maha Kuasa itu mau mendekati kita, sementara kitanya enggak mau memahami kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, utamakan Kristus. Ada enggak Kristus dalam hidup kita? Ada enggak Kristus dalam hidup kita? Padahal setiap hari Minggu kita berjanji loh, membawa Yesus dalam hidup kita. Jawab ya, jawab nih. Jadilah saksi Kristus. Jawabannya? Jawabannya, ayo yang keras, santai aja, jangan lemas-lemas. Jadilah saksi Kristus. Ada nggak yang jawab nggak mau? Jadilah saksi Kristus. Tidak mau Pak, berat jadi saksi itu. Maka sudahkah ketika kita pulang, orang lain melihat Kristus dalam tutur kataku, orang lain melihat Kristus dalam perbuatanku, dalam rumah tanggaku, dalam gerejaku, dalam rapat-rapatku, dalam pelayananku. Utamakan Kristus agar orang lain melihat Kristus dalam hidupku. Hal yang pertama itu ya. Setelah kita mengutamakan Kristus, maka hal yang kedua adalah tadi U. Apa hal yang kedua? B. Apa B-nya? Apa B-nya? Kalau Kristus dalam hidupku, artinya Tuhan, Allah itu yang hadir menemaniku. Kalau Allah di pihak kita, lanjutannya? Lanjutannya Bu? Boleh, ini saya boleh kesini ya. Keras kok suara saya. Kalau Tuhan dalamku, maka siapa ya? Siapa ya? Kalau Tuhan dalam menemaniku nih, siapa sih yang mau mengalahkanku, melemahkanku? Maka ketika kita tahu Kristus dalam hidupku, mengaturku, mengontrol hidupku, maka hal yang kedua adalah B. Kita bertahan dalam iman. Kita bertahan dalam iman. Dan itu yang kita ceritakan. Beda nih kalau orang Kristen. Lihat tuh keluarganya, suami istri, saling mengasihi. Lihat tuh, orang Kristen, pekerja Kristen, tetap jujur. Lihat tuh orang Kristen baik. Lihat tuh pendeta Jimmy, aduh memalukan. Lihat tuh pendeta Jimmy, aduh ngeselin. Gak apa-apa, yang jelek saya aja Bu ya, Wester ya. Yang baik-baik jemaat Taman Aries. Bertahan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Mengasihi Tuhan karena aku tahu Tuhan itu mendengarkanku, maka aku mau bertahan dalam Tuhan. Bertahan dengan segala hal yang ada dalam hidup ini. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bertahan dalam Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa dalam segala kelemahannya, keterbatasannya, ketika ia dibelenggu oleh maut, tetapi Tuhan menolongnya, Tuhan membukannya, maka ia menyuarakan kemuliaan Tuhan. Bertahan dalam iman. Jadi, kalau ada permasalahan di rumah tangga, apakah suami, istri, orang tua, anak, sanak keluarga melihat Kristus dalam hidupku? Pertanyaannya dijawab masing-masing. Atau orang lain melihat kedengkian, egois, kemarahan. Ini berat. Jadi saksi itu berat Bapak Ibu. Boleh saya ceritakan hal yang buruk dari saya? Tapi jangan dicontoh? Boleh gak nih Pak? Boleh ya? Boleh angguk, enggak geleng supaya saya tahu nih. Soalnya udah 8:30, bahaya nanti kelamaan.
Saya pernah naik mobil, macet. Mobil saya diserempet, kaca spion saya sampai jeplak ke depan itu. Di mobil saya itu ada mama saya, istri saya, adik saya, 2 anak saya. Saking emosinya nih ya, jeplak. Saya buka kaca mobil lalu memaki dengan kalimat yang gak baik. Lalu mama saya ngomong begini, Jim, kalau itu jemaatmu gimana Jim? Itu hari Sabtu, merinding saya, aduh besok saya khotbah. Kalau pas khotbah salaman nanti ini atau samuran, Pak Jimmy, ini loh Pak, kampret yang kemarin sore. Wadah, bahaya nih. Lagian, ini kan ada anak saya nih, anak masih SD. Nanti kalau dia kesel mainan sama teman-temannya, lalu dia memaki lagi tuh di sekolah, ngampret-ngampretin temannya, lalu gurunya ngomong, Ale, Aro, kamu ngomong kasar diajarin siapa? Papa. Papa kalau naik mobil begitu, aduh saya bukan saksi Kristus. Orang yang mau bertahan untuk mengutamakan Kristus, ia akan rendah hati. Dia akan mau berkorban. Dia akan tahu bahwa hidupnya itu dalam genggaman tangan Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita mau berubah, mengutamakan Kristus, bertahan, hal yang ketiga adalah A. Apa A-nya? Apa A? Amin Pak, selama amat nih khotbah. A-nya adalah ketika kita sungguh-sungguh siap menjadi saksi Kristus, maka tidak kita harus, Mas kameramen, pilih satu kalimat. A-nya apa Mas? Amin. Waduh, ini kelamaan khotbah saya nih. Jangan, ya wis sebentar lagi aja nih, dikit lagi. Arahkanlah hatimu bukan kepada amarahmu, bukan kepada orang yang ngeselin kamu, bukan kepada penyakitmu, bukan kepada pergumulan hidupmu, tetapi ayo arahkanlah hati pada Tuhan. Bahwa di dalam segala perkara kita selalu sungguh melihat Tuhan berkarya indah dalam hidup ini. 1 Petrus yang kita baca itu menjadi kisah kehidupan mula-mula pengikut Kristus. Bagaimana orang-orang Kristen itu, pengikut Kristen itu mau berubah hidupnya di dalam kasih dan kemuliaan, mewartakan kemuliaan Kristus. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah domba yang tak bercacat. Mau membawa hidupnya dalam Kristus. Ayat 22 nih. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dan oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mengarahkan pada Kristus. Mengarahkan hati pada hidup kita bahwa kita mempunyai misi. Paskah membawa perubahan dalam hidup kita. 11 kilo loh jalan ke Emmaus. Begitu dia menerima Yesus, ini Tuhanku hidup. Tuhan gak mati. Ayo, pas kita cabut lagi pas. Balik lagi 11 kilometer lagi. Mungkin yang sekarang saya menggambarkan waktu perjalanan perginya itu lemes. Mati Yesusnya lemes. Tapi begitu melihat karya Yesus dalam hidupnya ketika ia memecah-mecahkan roti. Ini Tuhanku hidup. Balik maning. Balik lagi 11 kilometer. Penuh semangat. Penuh sukacita. U, B, A, dan H. Apa yang terakhir H-nya? H apa? Coba satu kalimat.
Ayo bro, siapa nih yang boleh? Ya diskusi lah, boleh lah. Phone a friend, 50-50. Harapan. Kunci kalimat itu? Nggak mau berubah? Bener ya? Ya udah kalau salah, kamu yang, kalau skor bahasa yang nggak enak, kamu yang saya salahin. Haknya itu hasilkan buah dalam hidup berjemaat bersama. Di dalamnya ada harapan, betul. Di dalamnya ada sukacita, iya. Nah ini hebat nih, Taman Aries nih. Semangatnya apa? Kalau bertumbuh dalam Tuhan, growing in God, terus growing apa lagi? Growing community. Ini kan aspek persekutuan. Orang melihat ada harapan enggak? Ada buah-buah yang baik enggak dalam persekutuan kita? Berbagi cerita kehidupan. Kalau Yesus ada dalamku, ada dalam gerejaku, ada dalam rumah tanggaku, maka selalu ada buah-buah yang baik. Ada harapan, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, dan semuanya. Siap berubah? Ya. Lu masih dua, baru dua yang siap nih. Siap berubah? Siap. Amin. Selamat pagi, saudara. Kali ini Opa Jumadi akan bercerita juga mengenai Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu menghardik angin topan sehingga tenang, bisa merubah hidup kita dari sedih menjadi penuh sukacita. Saya akan memberi contoh satu bait. Nanti saudara semua juga menyanyi di bait yang kedua ya. Nanti dibantu oleh tuan-tuan dari song leader. He can turn the tides and calm the angry sea. He alone decides, writes the symphony. He lights every star that makes our darkness bright. He keeps watch all through its long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint or cynical, and always find him there. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He can grant a wish or make a dream come true. He can paint the clouds and turn the gray to blue. He alone knows where to find the rainbow's end.
see what lies beyond the bend. He can touch a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He'll always say, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terus menguatkan kami agar hidup kami tidak sia-sia, tetapi hidup kami memberikan buah, menyatakan buah-buah yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Ada perubahan yang baik dalam kehidupan rumah tangga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Kami membagikan cerita-cerita yang indah tentang hidup sebagai pengikut Kristus. Kiranya Engkau akan terus meneguhkan kehidupan kami Tuhan sebagai saksi Kristus. Maka biarlah kehidupan rumah tangga kami, relasi pasangan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, sanak keluarga, sungguh merasakan damai sejahtera. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai keluarga Kristus, tubuh Kristus di GKI Taman Aries. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, agar kami selalu merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Dan nama Kristus Sang Kepala Gereja selalu dimuliakan dalam kehidupan kami berjemaat. Tuhan memberkati semua program kerja yang dilaksanakan di dalam setiap kategori usia yang ada, dalam bentuk-bentuk kegiatan yang ada. Mari Tuhan, Engkau mencukupkan semua hal yang diperlukan jemaat Tuhan di tempat ini untuk terus menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk renovasi poliklinik boleh berjalan dengan baik, poli dengan baik Tuhan. Engkau akan mencukupkan semua kebutuhannya, kekurangannya, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan, kiranya Engkau akan mengirimkan setiap hamba-hambamu yang baik untuk pelayanan bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, Engkau juga akan memberkati kehidupan kami bermasyarakat, bernegara. Tuhan, tolong kami umat manusia. Kami bersuka cita untuk semuanya ya Tuhan.
Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa-doa kami. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan lewat persembahan untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Ya Bapa Halik langit semesta, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang nyata di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk menyatakan kasih dan rahmat-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin. Umat Tuhan, hayatilah perjalanan Emmaus sebagai perjalanan bersama Yesus. Bahwa dia selalu hadir di tengah umatnya. Dan mari masyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya yang penuh pengharapan kepada sesama. Cerita
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah Sang Bapa yang membangkitkan Kristus dari kematian merahmatimu dengan damai sejahtera dan pengharapan. Kiranya Kristus Sang Sahabat sejati menemanimu di perjalanan Emmaus hidupmu dan membagikan cerita hidup yang penuh pengharapan kepada sesama. Kiranya Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi kehidupan, mengubah rasa malu dan takut menjadi sukacita dan keberanian untuk mewartakan bahwa Kristus sudah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk berkomitmen membagikan cerita hidup yang penuh pengharapan kepada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.